Shalom, salam damai, selamat bertemu di dalam renungan doa malam kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan kami di sorga, terpuji Engkau yang baik. Berkati kami saat mempelajari firman ini pada malam ini agar kami dapat mengerti dan merenungkan dan menerapkan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Peleg. Ayat renungan Kejadian 10 ayat 25. Eber dikurniai 2 orang anak lelaki. Nama yang seorang ialah Peleg, karena pada zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Sebilangan orang dilahirkan pada saat-saat penting dalam sejarah. Peleg adalah salah satu daripadanya. Sebelum kelahirannya, manusia mendiami kawasan sekitar Mesopotamia kuno. Keluarga Nuh turun dari Gunung Ararat dan menetap di sana. Orang hanya bertutur dalam satu bahasa. Tetapi ketika Peleg dilahirkan, orang-orang menceburkan diri untuk membina satu mercu tanda lain daripada yang lain, Menara Babel. Terdapat dua niat para pemimpin pertama untuk membina sebuah kota dengan menara sebagai pusat tengah yang puncaknya menanjak sampai ke langit. Kejadian 11 ayat 4, untuk cari nama bagi diri kita, dan kedua untuk mengelakkan daripada tidak berserakan ke seluruh muka bumi. Mereka hanya ingin menjadi terkenal. Selain memastikan keselamatan mereka sendiri, sekiranya Tuhan mengirimkan air bah lagi dalam keadaan tidak percaya akan perjanjiannya dengan Nuh dan bumi. Mereka juga ingin terus bersatu dan membina satu empire untuk memerintah setiap manusia dengan memaksakan kesesuaian agama dan gaya hidup dan mencegah pelbagai pemikiran dan budaya. Semangat yang sama ini telah ditunjukkan selama berabad-abad di antara raja-raja dan penguasa. Manusia nampaknya mempunyai keinginan dan kecenderungan semula jadi untuk memaksa kehendak mereka kepada orang lain. Karena hanya dalam beberapa kejadian dalam sejarah kita dapat menemukan tingkat penghormatan tertentu terhadap kebebasan hati nurani. Sehingga hari ini, Babylon rohani dengan koktail kepercayaan rohaninya, falsafah-falsafah sekuler dan niat-niat yang berbeza, berusaha untuk menerapkan secara perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit cara berpikir dan melihat sesuatu secara seragam. Nubuatan Alkitab bahkan memberitahu kita bahwa ini akan semakin meningkat ketika kedatangan Yesus semakin dekat. Kita tidak tahu bagaimana reaksi Peleg secara pribadi terhadap persekitaran dan keadaannya. Tapi kita tahu bahwa watak seseorang tidak semestinya harus mengambil bentuk persekitarannya. Dengan menggunakan pemberian Tuhan atas kehendak dan akal budi yang bebas, kita dapat berpegang teguh pada apa yang kita tahu betul, bebas daripada apa yang ditentukan oleh masyarakat. Saudara yang terkasih, pada renungan doa malam kita ini hanya memberikan kepada kita pemikiran bahwa manusia itu bebas, diberikan bebas pemilihan. Apakah yang harus dilakukan, dan manusia tidak terpengaruh dengan sekitarnya. Tapi manusia harus membuat keputusan yang terbaik bagi diri sendiri. Jadi pada saat ini bagi diri kita harus membuat setiap keputusan dengan terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman Tuhan pada saat ini sudah membawa kami untuk berpikir. Kami harus membuat keputusan-keputusan yang bijak dalam hidup kami. Terima kasih karena mendengar doa ini. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, diri kami kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin.